Setiap malam, jutaan lansia di Indonesia sedang meracuni jantung mereka sendiri. Bukan dengan rokok, bukan dengan makanan berlemak, melainkan dengan sesuatu yang selama ini kita anggap paling sehat, air putih. Kedengarannya mustahil. Bagaimana mungkin air, simbol kesehatan, bisa berubah menjadi racun di usia lanjut? Tetapi inilah kenyataan pahit yang saya saksikan selama puluhan tahun di ruang praktik maupun gawat darurat. Bayangkan, hanya dengan meneguk 3 sampai 4 gelas air sebelum tidur, tubuh Anda yang seharusnya beristirahat malah dipaksa bekerja lembur. Jantung berdetak seperti mesin tua dipacu di tanjakan, paru-paru terendam cairan hingga napas terasa dicekik. Ginjal yang sudah melemah harus menyaring darah tanpa henti sepanjang malam. Akibatnya tidak main-main. Detak jantung kacau, tekanan darah melonjak, stroke yang datang diam-diam pada pukul 2 atau 3 pagi, bahkan gagal ginjal yang membuat hidup bergantung pada mesin cuci darah. Semua itu bisa berawal dari satu kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Saya Dr. Iriana Winarsih. Selama 25 tahun, saya mendampingi ribuan pasien dari desa kecil di Sumatera hingga rumah sakit besar di Jakarta dan Surabaya. Saya melihat ada yang tetap segar di usia 80 tahun, dan ada pula yang roboh mendadak hanya karena minum air pada waktu yang salah. Malam ini, saya tidak ingin menakut-nakuti, tetapi membuka mata Anda. Ada rahasia sederhana yang bisa menyelamatkan jantung, paru, dan ginjal Anda. Rahasia itu bukan obat mahal, bukan alat rumit, melainkan hanya satu keputusan. Kapan Anda minum air? Dan malam ini, saya akan berikan jadwal emas yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Air putih sering disebut sebagai sumber kehidupan. Setiap dokter, setiap artikel kesehatan selalu menyarankan, minumlah cukup air setiap hari. Itu benar. Tetapi kebenaran itu menjadi berbahaya ketika diterapkan pada waktu yang salah. Malam hari seharusnya menjadi saat tubuh mematikan mesin, menurunkan kecepatan, dan masuk ke mode perbaikan. Namun apa yang terjadi ketika kita menuangkan banyak air ke dalam tubuh sebelum tidur? Seolah-olah kita menyuruh jantung, ginjal, dan paru-paru lembur tanpa henti sampai pagi. Jantung yang sudah berjuang ratusan ribu kali berdetak sepanjang hari tiba-tiba dipaksa memompa volume darah 20-30% lebih banyak hanya karena tambahan cairan. Hasilnya, detaknya menjadi cepat, keras, dan tidak beraturan. Bayangkan sebuah mobil tua yang sudah menempuh jutaan kilometer. Pada malam hari, ia seharusnya diparkir, mesin dimatikan. Tetapi, justru dipaksa mendaki gunung dengan kecepatan penuh. Cepat atau lambat mesin itu akan panas, mengeluarkan asap, bahkan bisa mati mendadak. Ginjal pun tidak kalah menderita. Organ kecil ini sepanjang hari sudah menyaring hampir 180 liter cairan. Pada orang muda, itu masih bisa ditanggung. Namun pada lansia, fungsi ginjal menurun 1/3 hingga setengah. Ketika menjelang tidur ditambah dengan 1 liter air, ginjal yang seharusnya beristirahat harus lembur di tengah malam. Itulah sebabnya banyak pasien terbangun berulang kali untuk buang air kecil, merasa lelah di pagi hari, dan pelan-pelan menuju gagal ginjal. Paru-paru pun terkena imbas. Saat berbaring, cairan berlebih di dalam tubuh mudah naik kembali ke paru. Inilah yang menimbulkan sesak napas tengah malam, batuk kering yang tak kunjung reda, bahkan edema paru yang mengancam nyawa. Banyak pasien yang saya temui menggambarkan rasanya seperti tenggelam di lautan, meski mereka hanya sedang berbaring di tempat tidur. Kebiasaan minum air malam hari terlihat sederhana, bahkan mulia. Niatnya menjaga kesehatan, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Inilah paradoks terbesar, sesuatu yang selalu kita anggap sehat bisa berubah menjadi pemicu serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal jika dilakukan pada waktu yang salah. Mari saya ajak Anda mendengar kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan teori, bukan sekadar angka statistik, melainkan wajah-wajah nyata yang saya temui sendiri. Suatu malam di Surabaya, seorang pensiunan kepala sekolah bernama Pak Sutrisno datang ke klinik dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi,
Dadanya berdebar seperti bom waktu. Ia berkata, "Dokter, rasanya saya bisa meledak kapan saja." Ternyata penyebabnya sederhana tapi mematikan. Setiap malam ia terbiasa meneguk 4 gelas air sekaligus sebelum tidur. Jantungnya yang sudah rapuh dipaksa bekerja tanpa henti. Dan tubuhnya berteriak minta tolong. Kasus lain dari Bekasi. Pak Herman, 69 tahun, ditemukan pingsan di kamar mandi oleh istrinya. Wajahnya membiru, keringat dingin mengucur deras, napasnya tersengal. Keluarga panik membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, ia berkata dengan suara lemah, "Saya hanya ingin ginjal saya bersih, jadi saya minum hampir 1 liter air setiap malam." Niat baik, tetapi hampir merenggut nyawanya. Tekanan darah melonjak tinggi, jantungnya nyaris kolaps. Di Bandung, ada Pak Bambang, mantan tentara yang terbiasa disiplin menjaga tubuh. Suatu malam, ia terbangun dengan wajah membiru, napas pendek-pendek, detak jantung tak karuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan irama jantung kacau karena elektrolit darahnya terlalu encer. Apa penyebabnya? Lagi-lagi, karena kebiasaan minum banyak air di malam hari. Dalam hitungan menit, ia bisa saja meninggalkan dunia ini. Kisah lain datang dari Solo. Pak Wijaya 7 tahun sudah bertahun-tahun tidur di atas 3 bantal karena tidak tahan jika berbaring rata. Cairan memenuhi paru-parunya, membuatnya batuk terus-menerus. Dari Jakarta, Pak Agus nyaris lumpuh separuh tubuh akibat stroke ringan pada jam 3 pagi. Di Medan, Pak Dedi kini harus menjalani cuci ginjal 3 kali seminggu. Seumur hidup hanya karena dulu ia percaya bahwa semakin banyak minum malam semakin sehat. Semua kisah ini memiliki benang merah yang sama. Niat tulus untuk menjaga kesehatan justru berbalik menjadi malapetaka. Mereka bukan orang sembarangan, bukan orang yang lalai. Mereka hanya melakukan kebiasaan kecil yang salah di waktu yang salah. Dan akibatnya begitu besar. Kehilangan tidur, kehilangan kebebasan, bahkan hampir kehilangan nyawa. Mengapa hanya beberapa gelas air di malam hari bisa begitu berbahaya? Jawabannya ada di dalam tubuh kita sendiri. Malam hari seharusnya menjadi fase istirahat total. Bayangkan tubuh seperti ponsel yang sedang diisi daya. Untuk mengisi penuh dengan cepat dan aman, ponsel harus dimatikan atau minimal masuk mode pesawat. Begitu juga jantung, ginjal, dan paru-paru. Mereka butuh tenang agar bisa memperbaiki sel dan memulihkan tenaga. Namun ketika sebelum tidur, kita menenggak 3 atau 4 gelas air, sama saja seperti mengisi daya sambil menjalankan 10 aplikasi berat. Baterai panas, komponen aus, bahkan bisa meledak. Jantung, yang sudah berdetak miliaran kali sepanjang hidup, dipaksa memompa 20-30% lebih banyak darah. Detaknya menjadi cepat, keras, dan kacau. Seperti mesin tua dipaksa mendaki gunung tanpa berhenti. Ginjal juga menjerit. Organ kecil ini setiap hari sudah menyaring sekitar 180 liter cairan. Pada usia muda, itu masih tertangani. Tetapi pada usia lanjut, kapasitasnya turun hingga sepertiga. Menambah beban besar pada malam hari berarti membuat ginjal lembur di saat paling rapuh. Akibatnya muncul kencing berulang, bengkak di kaki dan tangan, bahkan gagal ginjal yang berujung pada cuci darah seumur hidup. Pembuluh darah pun rapuh seperti pipa tua yang sudah dipakai puluhan tahun. Malam hari, tekanan darah cenderung sedikit naik secara alami. Ditambah cairan berlebih, tekanannya bisa pecah kapan saja. Itulah sebabnya, stroke sering terjadi dini hari, jam 2-4 pagi, saat banyak orang masih terlelap. Belum selesai, ada bahaya lain. Cairan berlebih mencairkan mineral penting dalam darah, natrium dan kalium. Padahal, 2 mineral inilah yang menjaga irama jantung tetap stabil. Ketika kadar mereka turun, jantung bisa berdetak kacau, kadang terlalu cepat, kadang melambat mendadak, dan dalam hitungan detik bisa berhenti total. Dan paru-paru, saat berbaring, cairan dari tubuh mudah naik kembali ke paru. Paru yang seharusnya berisi udara kini terendam cairan. Akibatnya sesak, batuk, bahkan tercekik di tengah malam. Banyak orang menggambarkannya seperti sedang tenggelam, meski hanya berbaring di ranjang. Semua itu menunjukkan satu paradoks besar.
Air yang memberi hidup bisa menjadi ancaman mematikan bila diminum di waktu yang salah. Kalau begitu, bagaimana caranya agar air tetap menjadi sahabat, bukan musuh? Rahasianya terletak pada satu hal sederhana. Waktu. Saya menyebutnya jadwal emas minum air. Sebuah pola yang telah menyelamatkan ratusan pasien saya dari serangan jantung di malam hari, dari stroke mendadak, bahkan dari gagal ginjal. Pertama, pagi adalah saat terbaik. Setelah 6-8 jam tidur, tubuh kita ibarat ladang kering yang haus. Begitu bangun, minumlah 1-2 gelas air hangat, sekitar 400 ml. Ini membuat darah encer kembali, sirkulasi lancar, otak segar, dan jantung tidak terkejut. Banyak pasien saya mengatakan setelah melakukan ini, mereka merasa tubuh lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat lebih besar untuk memulai hari. Kedua, bagi asupan air sepanjang siang. Jangan sekaligus. Gunakan gelas ukuran 200 ml. Minum 1 gelas pukul 10 pagi, 1 gelas menjelang makan siang, 1 gelas sore. Dengan cara ini, total 6-7 gelas sudah cukup untuk kebanyakan lansia. Air masuk perlahan, tubuh memanfaatkannya dengan tenang, tanpa memaksa organ bekerja berlebihan. Ketiga, ada aturan besi yang tak boleh dilanggar. Setelah pukul 6 sore, batasi minum seminimal mungkin. Jika benar-benar haus, cukup beberapa teguk kecil, tidak lebih dari setengah gelas. Setelah pukul 7 malam, berhenti total. Kecuali jika harus minum obat, gunakan hanya sedikit air untuk menelannya. Inilah kunci agar malam benar-benar menjadi waktu istirahat bagi jantung dan ginjal. Keempat, jika tengah malam terasa haus, jangan buru-buru minum segelas penuh. Ada cara sederhana tapi efektif, berkumur dengan air dingin, mengusap bibir dengan kain lembab, atau menggunakan lip balm agar bibir tidak pecah-pecah. Cara-cara kecil ini menipu rasa haus, memberi kenyamanan, tanpa membebani organ. Jadwal emas ini terdengar mudah, tetapi dampaknya luar biasa. Hanya dengan mengubah waktu minum, Anda bisa mengurangi risiko serangan jantung dan stroke malam hingga 70-80%. Bayangkan, tidak ada obat mahal, tidak ada prosedur rumit, hanya keputusan kecil, kapan harus minum. Itulah kunci emas yang bisa mengubah sisa hidup Anda. Seringkali kita sudah tahu apa yang benar, tapi sulit melakukannya. Mengubah kebiasaan puluhan tahun memang tidak mudah. Karena itu saya selalu memberikan trik sederhana, praktis, dan mudah diingat, supaya siapapun bisa langsung mulai. Pertama, gunakan gelas ukur 200 ml. Jangan minum langsung dari botol besar. Dengan botol, kita tidak pernah sadar berapa banyak yang sudah masuk. Dengan gelas, kita bisa menghitung pasti. 6-7 gelas dalam sehari sudah cukup untuk sebagian besar lansia. Dengan cara ini, kita tidak akan kekurangan, tapi juga tidak berlebihan. Kedua, atur alarm di ponsel. Lansia sering lupa, dan itu wajar. Solusinya sangat mudah. Setel alarm di jam-jam emas, misalnya pukul 6 pagi, 10 pagi, 12 siang, 2 sore, 4 sore. Setiap kali alarm berbunyi, itu tanda untuk minum 1 gelas. Setelah beberapa minggu, tubuh akan terbiasa, dan Anda tidak perlu mengingatnya lagi. Ketiga, bersihkan meja samping tempat tidur. Jangan letakkan botol atau gelas berisi air di sana. Karena begitu terbangun di tengah malam, tangan akan otomatis meraih dan menenggak. Sebagai gantinya, letakkan tisu basah atau lip balm. Jika bibir kering, cukup lap dengan kain lembab atau oles sedikit pelembab. Haus pun berkurang. Jantung dan ginjal tetap aman. Keempat, tulis dan tempel jadwal minum. Ambil selembar kertas kecil, tulis jam minum air, lalu tempel di kulkas atau tempat yang sering terlihat. Setiap kali selesai minum, beri tanda centang. Setelah seminggu, Anda akan merasa bangga melihat deretan tanda yang artinya Anda sudah berhasil membangun kebiasaan baru. Kelima, dengarkan tubuh, bukan kata orang. Banyak yang bilang, semakin banyak air semakin baik. Itu tidak selalu benar. Tanda cukup cairan adalah kulit lembut, bibir tidak kering, urin berwarna kuning pucat. Jika terlalu sering buang air kecil malam hari, kaki bengkak,
atau jantung berdebar, itu sinyal kelebihan cairan. Dengan trik-trik sederhana ini, siapapun bisa melakukannya. Bahkan mulai malam ini, tidak butuh biaya, tidak butuh peralatan rumit, hanya butuh kemauan kecil untuk menghargai tubuh sendiri. Ingat, air adalah obat. Dosis yang tepat menyembuhkan, dosis yang salah membahayakan. Kita baru saja menempuh sebuah perjalanan penting. Dari menyadari bahwa kebiasaan kecil bisa berubah menjadi bencana besar, mendengar kisah nyata yang memilukan, memahami mekanisme tubuh yang rapuh di usia lanjut, hingga menemukan solusi sederhana berupa jadwal emas minum air. Semua ini bukan teori kosong. Ini adalah kebenaran yang sudah terbukti di depan mata saya selama lebih dari 25 tahun mendampingi pasien. Ingatlah satu hal, kesehatan tidak selalu ditentukan oleh obat mahal atau teknologi canggih. Kadang, perbedaan antara hidup tenang dan hidup penuh penderitaan hanya bergantung pada satu keputusan kecil. Kapan kita minum air? Setiap malam Anda menunda perubahan, itu berarti satu malam lagi, jantung, ginjal, dan paru. Anda harus memikul beban berlebihan. Bayangkan sebaliknya, Anda memutuskan mulai malam ini mengikuti jadwal emas. Anda tidur tanpa terbangun berkali-kali untuk ke kamar mandi. Pagi harinya bangun dengan kepala ringan, napas lega, kaki tidak bengkak, dan wajah cerah. Anda berjalan bersama cucu, tertawa bersama pasangan, menghadiri pengajian atau arisan tanpa takut kelelahan. Hidup terasa lebih panjang, lebih bermakna, lebih bahagia. Saya, Dr. Iriana Winarsih, mengingatkan, jantung Anda telah berdetak miliaran kali tanpa cuti, ginjal Anda telah menyaring darah setiap detik selama puluhan tahun. Paru-paru Anda telah bekerja tanpa lelah sejak hari pertama Anda lahir. Bukankah sudah waktunya kita memberi mereka hadiah? Hadiah sederhana berupa istirahat yang cukup di malam hari. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Mau terus mengikuti kebiasaan lama yang berbahaya, atau mau melangkah ke masa emas yang sehat dan tenang? Jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah malam ini. Bagikan pengetahuan ini kepada keluarga, sahabat, dan tetangga. Satu kali berbagi bisa menyelamatkan satu nyawa. Air tetaplah sumber kehidupan. Tetapi ingat, hanya jika diminum di waktu yang benar. Waktu yang salah bisa menjadikannya racun. Pilihan ada di tangan Anda. Mari kita jaga jantung sehat, ginjal sehat, tidur nyenyak, dan masa tua yang bahagia.